Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Permuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya. Kalau kita sakit tidak bisa banyak bisa kita lakukan, kecuali kita perlu dapat perhatian dari orang-orang terdekat kita, dari suster, dari dokter, dan kecuali merintih dan berdoa. Kalau sakit, sehat itu mahal, dan semoga Allah menganugerahkan keimanan yang tidak ternilai ya, sebagai bekal kita mengarungi kehidupan yang fana, dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul faniyah. Semoga dan keimanan itu kita selamat mengarungi ya Indonesia kita yang penuh dengan intrik, dan juga kita selamat sampai negeri seberang yang tidak tidak fana. Kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati-mati lagi dalam kehidupan yang baqo, yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah. Sebenarnya orang-orang kecil yang beli beras literan, pedagang yang lewat di depan ini, si Mail yang jualan basreng, tukang orang Tasik yang tukang somai ya, yang ada 6 gerobak, tukang es cendol, kemudian Rustam tukang batagor, itu nggak penting juga ngomongin politik identitas. Mereka juga nggak perlu. Politik identitas itu konsumsi elit tuh, dan kita yang pura-puranya paham tentang politik identitas ngomongin politik identitas padahal dia nggak paham. Akan saya jelaskan secara lebih sederhana ya. Zaman JK jadi wakil presiden, itu anggota parlemen banyak orang-orang dari Bugis ya, teman-temannya JK. Nah, itu dia identitas kebugisannya itu mendominasi di parlemen ya, sebagai orang dari Bugis Makassar gitu ya. Tapi sekarang zamannya Luhut Binsar Panjaitan ya, jadi menteri Marifest, itu orang-orang Batak Kristen itu menempati posisi-posisi strategis ya, identitas Batak, suku Batak, dan agama Kristen. Mulai jelas ya politik identitas itu apa ya. Politik yang saya maksud politik dalam pengertian sosiolog Amerika ya, siapa itu namanya, Talcott Parsons ya, bahwa politik itu adalah kehendak untuk mencapai keinginan, untuk mencapai atau kehendak untuk mencapai hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah politik ya. Jadi politik itu tidak selalu, kata Talcott Parsons, itu tidak selalu diidentikan, tidak selalu dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk protes, demonstrasi di jalan-jalan, tapi dia sebuah kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Tahun 2000 misalnya, zamannya Presiden Gus Dur, itu waktu itu Menteri Perdagangan kalau nggak salah Luhut Binsar Panjaitan ya, dan perindustrian atau perdagangan, itu ada informasi semacam informasi A1 dari PT Dirgantara Indonesia. Ternyata orang-orang Luhut sekarang banyak masuk di perusahaan penerbangan ini di Bandung itulah, yang dulu namanya PTN, yang kemudian diubah menjadi Dirgantara Indonesia. Jadi identitas Luhut sebagai orang Batak Kristen itu selalu involve ya dalam penempatan pejabat-pejabat dalam kita ngambil keputusan ya. Sebagaimana misalnya Presiden Soeharto kalau ngambil keputusan menempatkan orang-orangnya kan itu mempertimbangkan identitas tertentu. Misalnya harus ada representasi perwakilan dari suku Papua ya kan dalam kabinet kan gitu. Dari luar Jawa berapa, dari Jawa berapa ya, terus dari suku Jawa berapa, dari non Jawa berapa ya kan, dari agama Islam berapa, dari agama non Islam berapa gitu. Itu kan identitas ya. Jadi itu yang disebut politik identitas ya, sebagai suatu cara untuk memperlakukan politik identitas itu, ngerti maksudnya ya, ngerti maksudnya. Dan itu sebagai fakta sosiologis, istilahnya Ubaidillah Badrun ya, sebagai kenyataan dalam masyarakat kita dan nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau orang
seperti zaman Ahok waktu dikalahkan oleh Anies Baswedan itu kan pemilih Ahok menurut survei itu kan 87% orang Chinese dan Kristen di DKI. Sementara yang memilih memilih Anies Baswedan yang kemudian terpilih jadi gubernur tahun 2017 itu kan ada juga sedikit Kristen minoritas dan juga ada sedikit Chinese ya. Tapi mayoritas Chinese dan mayoritas non Muslim itu memilih Ahok ya. Sedangkan yang memilih Anies adalah 3,3 juta orang. Tentu mayoritas Muslim karena memang identitas KTP dari warga DKI yang waktu itu memilih memang Islam ya. Jadi identitas kesukuan bahwa saya suku Jawa, saya suku Minang, saya suku Batak, saya suku Bugis itu kenyataan sosiologis. Dan saya beragama Islam, Hindu, Buddhis, itu kenyataan yang nggak bisa dihilangkan. Nah, dalam kehidupan kita bermasyarakat itu kan kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik ya kan. Kalau dalam perspektif Talcott Parsons, jadi tentu kita nggak bisa menghilangkan identitas kita. Terus apa masalahnya dengan politik identitas? Hanya orang yang nggak ngerti bahwa identitas kita itu dibawa ya, taken of granted, ditakdirkan Allah kita sebagai orang Jawa dan tidak sebagai orang Batak, itu sebagai orang Muslim dan tidak sebagai agama yang lain. Itu memang ditakdirkan, kita tidak bisa memilih. Gitu. Persoalan jangan sampai melakukan kekerasan dalam upaya-upaya dalam negara demokrasi yang yang menegasikan atau menghilangkan kelompok atau identitas lainnya itu ya. Udah gitu dulu, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti belajar lagi. Ya itu contoh-contoh aja supaya paham. Kalau kita kata Muhammad Hatta nih, kalau kita berhadapan dengan orang yang kurang ilmu itu lebih mudah ya, kita tambah ilmunya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang kurang jujur secara intelektual, itu payah kita menghadapi orang yang kurang jujur ya, baik kurang jujur dari segi material ataupun kurang jujur secara intelektual. Dia merasa benar tapi sebenarnya perspektifnya juga perlu diperluas ya, perlu belajar lagi kita masing-masing ya. Jadilah ya, tunjukkanlah identitas kita sebagai Muslim. Isyhadu bi annal muslimin, isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah ya, wahai masyarakat, saya adalah orang-orang yang beridentitas Muslim. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barong Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.